Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita tutoring Alin final ya untuk persiapan UAS. Agendanya kita bahas soal UAS tentunya. Ya, saran disclaimer di awal bahwa jangan berhenti di kerja soal UAS saja ya. Karena dosennya udah berubah ya, formasi dosennya udah berubah, jadi soal-soalnya kemungkinan juga formasi soalnya juga bakal berubah gitu. Jadi selain kita bahas soal UAS, teman-teman jangan lupa untuk lihat kembali soal-soal di buku, teori-teori di buku, latihan soal, kemudian catat footnote gitu ya dari dosen seperti apa. Nah, dipahami baik-baik, intinya mungkin saja bisa berguna untuk saat UAS-nya. Oke, saya share screen ya. Oke. Kebetulan tahun lalu juga saya tutoring angkatan, jadi masih ada filenya alhamdulillah, jadi saya nggak terlalu banyak ketik. Paling yang 2020 ini. Kita mulai dari yang UAS 2020 dulu ya. Jadi yang UAS 2020, bentar. Jadi kalau suara saya nggak kedengaran atau gimana, bilang di chat ya. Oke, UAS 2021 Preparation Project nomor 1, UAS 2020. Misalkan ruang vektor dengan basis ini, jadi ada ruang vektor V misalnya gitu ya, V besar, terus kemudian basisnya, jadi ini basis, salah satu basis. Ingat, basis itu himpunan ya, basis itu bukan yang dalamnya, yang dalamnya ini namanya elemen basis, dan kardinalitas suatu basis itu disebut dimensi. Ingat juga bahwa basis itu tidak mesti tunggal, sehingga sebarang basis itu harusnya kardinalitasnya sama jumlah elemennya, karena dimensinya nggak mungkin satu ruang vektor punya dua dimensi atau dua atau lebih dimensi. Pemetaannya dari V ke V. Pemetaan linear dengan TV1 sama dengan V2, TV2 sama dengan V3, dan seterusnya. TVN-1 ya jadinya TVN gitu ya. Nah, tapi untuk TVN, karena ini cuma sampai VN, jadi dia TVN ini dia bilang sama dengan 0. Disuruh tunjukkan bahwa dimensi image dari T kuadrat itu adalah N-2. Tentunya saat kita dibilang tunjukkan, maka sudah pasti benar ya, tinggal ya, tunjukkan aja gitu. Pertama, kita mulai dengan berdasarkan definisi gitu ya. Kalau bingung langsung ke pertanyaannya gitu ya, image, oh image. Image itu apa sih gitu ya. Kalau bingung kamu balik ke definisi terus-terusan. Image T kuadrat itu seperti ini, tulis rapi dulu sesuai definisinya gitu kan ya. Jadi suatu elemen di V, V yang di sini ingat karena ini V ke V jadi sama aja, tapi V yang di sini adalah V kodomain atau daerah kawan yang di sini. Di mana Y-nya itu aturannya sama dengan Y sama dengan pemetaannya T sama T dari TX gitu ya. Nah, kemudian untuk suatu X elemen V gitu ya. Kayak gitu. Jadi Y sama dengan pemetaan suatu elemennya. Nah, pemetaan elemennya itu ya TX-nya itu. Oke ya. Kemudian jadi kenapa sih dia dari image T kuadrat gitu ya? Makanya ini sebenarnya kan kalau dibilang ini T kuadrat ya. T kuadrat X gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita punya Y sama dengan T TX gitu ya. Artikan dulu X-nya pelan-pelan saja. X-nya adalah sebarang vektor di sini. Nah, otomatis dia bisa dinyatakan dengan sebagai kombinasi linear gitu ya, alfa 1 V1, alfa 2 V2 sampai alfa n Vn. Mau pakai yang lain, pakai beta juga nggak apa-apa. Pelan-pelan saja, kalau misalnya belum terlalu ahli, kalau misalnya bisa langsung ya silahkan. Tergantung dosen masing-masing. Kalau sudah seperti ini bentuknya, maka kita bisa pecah berdasarkan sifat dari si pemetaan linear itu ya. Berdasarkan definisi pemetaan linear itu ada aksioma ya, pemetaan linear itu yang seperti apa sifatnya.
Sifatnya itu dia salah satunya dia bisa dipecah seperti ini. T alfa plus B itu jadinya T alfa tambah T beta gitu ya. Tentunya biasanya sih vektornya ya. Jadi Tx1 T dari X1 plus X2 jadinya Tx1 Tx2 plus Tx2. Nah, karena alfa 1 X1, alfa 2 X2 sampai alfa n Xn. Kemudian gimana? Nah, kita alfanya tentunya bisa keluar ya. Alfanya masing-masing bisa keluar seperti ini. Setelah keluar ngapain? Nah, Tx1 itu rumusnya apa? Kalau Tv1 jadi V2, maka Tx1 jadinya adalah X2. Setelah jadi X2, kemudian Tx2-nya juga jadi X3. X2 jadi X3. Xn-1 jadinya Xn. Nah, Xn-nya jadi 0, sehingga yang di sini terserah alfa n-nya mau nilainya berapa, yang jelas Xn-nya 0, jadi 0 juga gitu ya. Sehingga kita bisa pecah lagi, keluarkan lagi seperti tadi, kemudian alfanya keluar lagi, mengulang gitu ya, mengulang lagi, kemudian artikan kembali Tx2, Tx3 sampai Txn ini, sehingga kita peroleh Y sama dengan alfa 1 X3, alfa plus alfa 2 X4, ditambah dan seterusnya hingga alfa n min 2 plus alfa n min 2 Xn plus 0. 0-nya yang ini ya, Txn-nya ini. Txn sama dengan 0. Sehingga kita dapat peroleh apa? Bahwa image T kuadrat itu adalah alfa 1 X3 plus alfa 2 X4 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu kita ngapain gitu kan? Nah, basisnya gitu ya. Jadi kita lihat kalau dia bentuknya seperti ini, tentunya basisnya adalah X3, X4, dan seterusnya hingga Xn. Tentunya jumlahnya tadi, ingat yang tak bilang tadi bahwa banyaknya elemen dari suatu basis itu adalah dimensi. Ini berapa jumlahnya? Kalau X1 sampai Xn kan jadinya ada N bilangan. Karena nggak ada X1 dan X2 berarti ini adalah banyaknya adalah N min 2. Karena nggak ada X1 dan X2. Jadi jelas bahwa dimensi dari image T kuadrat sebenarnya ini elemen dari basis image T kuadrat adalah N min 2. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nomor 1? Nggak ada? Oke, kalau aman lanjut. Nomor 2 diberikan T dari R3 ke R4 gitu ya. Rumusnya seperti ini, TABC sama dengan demikian. S-nya dari R4 ke R2 dengan S-nya demikian. Tentukan matriks penyajian ST terhadap basis standar. Tentunya basis standar yang dimaksud adalah basis standar pemetaannya. Ingat, pemetaannya itu bukan T sendiri atau S sendiri, tapi ST. Kalau ST berarti domainnya dari T, kita mulai dari T kemudian ke S. Berarti dia dari R3 ke R4, R4-nya ke R2. Berarti domainnya dari ST itu adalah R3, kodomainnya adalah R2. Sehingga matriks penyajian ST terhadap basis standar adalah matriks penyajian ST gitu ya, kurung ST, yang mana itu basis dari R3, R2. Nah, jelas bahwa itu tadi misalkan A basis standar dari R3 dan B basis standar dari R2. Maka A-nya itu kita punya ya basis standar, ingat basis standar kalau R3 itu seperti apa, basis standar R2 itu seperti apa. Jadi kita punya 100, 010, 001, 1001. Gitu. Tentunya kamu perlu banyak-banyak lihat lagi, baca-baca lagi kalau misalnya ruang vektor yang lain basis standarnya seperti apa gitu kan. Kamu harus pelajari. Jadi yang jelas ya yang R3 ini seperti ini, yang R2 seperti ini. Jadi ST-nya gitu ya, ST dari dari A ke B gitu ya, berarti kita ngambil masing-masing elemennya 100, di mana jadinya adalah S pemetaan T100. Pemetaan T100 pakai rumus yang ini, A plus B jadinya 1, A B plus C jadinya 0, A plus C jadinya 1, B min A jadinya min 1. Sehingga diartikan kembali S pakai rumus yang ini, kita dapat 1,2. 1,2 ini diartikan seperti matriks penyajian pada umumnya adalah 1,00,1 ini pakem dari basisnya si B. 1 dan 2-nya dari mana?
Ya biar di total jadinya 1,2. Jadi sebenarnya 1 dan 2 ini tidak diketahui di sini. Jadi ini bisa ditulis A dan B gitu ya, atau C, D gitu. C dan D. Nah, C dan D-nya tentunya bisa kita tebak dari sininya. 1,2 yang menghasilkan 1,2 itu seperti apa? Kalau misalnya yang dipasang adalah basis si B di sini. Kemudian 010 juga kita lakukan demikian, 001 juga kita lakukan demikian. Jadi matriks penyajian ST terhadap basis standarnya ya langsung ambil aja 1,2 yang tadi, 2,-1 yang ini, 1,1 yang ini. Kayak gitu. Jadi kita dapat matriks penyajiannya yang ini. Ingat di transpose ya. Ini bentuknya kan dari seharusnya di kolom jadi 2,-1, 1,1. Oke, ada pertanyaan nomor 2? Tidak ada? Saya lanjut ya kalau nggak ada. Iya. Oke. Nomor 3. Misalkan T-nya dari P3 ke P2 pemetaan linear, A1-nya ini, A2-nya ini basis pada P3 serta B1-nya ini, B2-nya ini basis pada P2. Nah, ini ada koreksi soal ya. Jadi pas UAS tahun lalu itu soalnya dikoreksi, jadi bisa kalian tulis ulang. Bisa kalian tulis ulang atau kalian screenshot ya. Jadi matriks T A1,1 B1-nya itu seperti ini matriks penyajiannya. Oke, yang detailnya tentukan T A2 B2. Seperti biasa kita mulai tentunya dengan yang dari yang diketahui saja ya, jangan jauh-jauh. Jadi A1, B1. Jadi dari A1 ke B1, A1 itu elemennya ini, berarti kita pasang T2, TX, T min X kuadrat, TX pangkat 3 plus 1. Seperti itu. Kemudian diartikan, tentunya yang di sini adalah B1 ya. Yang B1, lalu yang ininya dari mana? Yang ininya dari matriks penyajian. Min 102 jadi baris, 311 jadi baris, min 221 jadi baris, dan seterusnya. Sehingga kita hitung, jadi dapat yang di samping ini. Bisa kalian cek kembali hitungannya. Saya nggak tahu benar atau enggak hitungannya. Dan bentuk umum dari kita jadi jelas bahwa yang ini, dan bentuk umum dari P3 itu tentunya adalah ini ya, AX pangkat 3 BX kuadrat plus CX plus D dengan ABCD suatu konstanta. Ya, karena saya bisa tuliskan lagi nih, dia bentuk umum alfa 1, alfa 2 sampai alfa 4, kita pakai basisnya yang 2 si ini tadi, hingga kita bisa dapatkan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan ini. Nah, berarti kita bisa dapatkan alfa-alfanya. Alfa 4-nya berapa, alfa 3-nya berapa, dan seterusnya. Jadi kita punya alfa 1 sampai alfa 4, semuanya kita punya. Nah, tentunya ini alfa AX pangkat 3 BX kuadrat plus CX plus D diartikan seperti ini, jadinya ini. Jadi T dari ini, kemudian kayak tadi alfa 1-nya keluar, alfa 2-nya keluar, alfa 3-nya keluar, alfa 4-nya keluar juga. Tinggal T-nya terhadap 2, terhadap X, terhadap min X kuadrat, dan X ke pangkat 3 plus 1. Kemudian tentunya yang alfa 1-nya ambil dari sini tadi, harus dalam bentuk ABCD, ingat nggak boleh ada alfa 1 dan seterusnya. Kemudian yang T2 dan seterusnya itu diambil dari sini. Sehingga kita dapatkan ini, kemudian kita hitung, kita rapihkan gitu ya, dirapihkan, kita punya seperti ini, sehingga kita udah dapat bahwa setiap sebarang pemetaan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D itu sama dengan ini pemetaannya. Aturan, jadi kita mencari aturan pemetaannya dulu. Sehingga tinggal pakai itu lagi, pakai yang ini dari A2 ke B2, tentunya yang ini elemen A2 ya, yang di sini yang dalam kurung ini elemen B2. Sama dengan berapa? Nah, sama dengannya dapat dari mana? Dari pemetaan ini, aturan pemetaan yang didapat tadi. T1, oh berarti T1 berarti siapa yang bernilai 1 di sini? Tentunya yang D-nya ya, karena konstanta. Jadi ini D, otomatis yang D1 yang lainnya 0. Jadi ini 0, 0, 0, jadi min 1, jadi min X kuadrat. 0, semua 0, ini 0, 0, 0, ini 1, jadi min 1, jadi min X kuadrat min 1. Begitu juga yang X,
Tentunya ini B-nya adalah B-nya 0, A-nya 0, D-nya 0, C-nya yang 1. Nanti tinggal kalian ikutin ke sini. Nanti harusnya dapat yang di kanan. Kalau enggak berarti saya salah hitung. Sehingga kita bisa dapat bahwa P-nya R-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Gimana caranya? Tinggal perhatikan ini aja ya. R-nya biar berapa jadi min X kuadrat. X kuadratnya cuma ada di sini, berarti R-nya harus min 1. Karena R-nya min 1, berarti kita punya min 2 di sini. Karena min 2 berarti biar min 2 itu bisa jadi min 1, kita harus tambahkan 1. Berarti P-nya di sini harus 1. 1 kali 1 kan 1. Jadi min 2 tambah 1 jadinya min 1. Sehingga Q-nya tinggal ngikut 0 aja. Karena nggak ada X di situ. Jadi kita dapat P-nya, Q-nya, R-nya, UTS juga seperti itu, MLK juga gitu, JIH juga gitu. Kalau saya tak urutkan dari yang bisa saya dapat dulu, kemudian di sini baru tak rapikan. PQR, STU, KLN, HIJ tentunya itu berdasarkan apa rapinya? Berdasarkan ini ya. Jadi bukan berdasarkan karena urutan huruf, tapi karena memang pas saya mendefinisikan T1 dan seterusnya itu ya saya urutkan PQR, STU dan seterusnya. Jadi tergantung selera kalian mau gimana. Yang penting konsisten. Oke, kemudian tinggal di transpose saja min 1 0 min 1 9 1 min 1 dan seterusnya. Selesai. Itu nomor 3. Ada yang mau tanyakan nomor 3? Gak ada? Oke, kita lanjut. Nomor 4, dalam ruang vektor V diketahui ini U-nya, V-nya, W-nya normnya ya. U dan W-nya ortogonal. Kemudian hasil kali dalamnya U dan V itu jadi min 2. Kemudian yang hasil ortogonal yang panjang ini hasilnya 5. Ditentukan hasil kali dalam dari 4W dan 3V. Kita mulai saja dari yang diketahui, biasanya ya mulai dari yang panjang ini yang di otak-atik. Biasanya ini ya ini kan udah gak bisa di otak-atik lagi ya. Mau diapain lagi gitu ya. Mending otak-atik yang panjang, disederhanakan. Kita sederhanakannya gimana? Dari situ kini dari sini ke sini U-nya berdasarkan aksiomanya hasil kali dalam ya. Ini kan sudah jelas hasil kali dalam. Oke. Dan kalau nggak dibilang berarti udah pasti gitu ya. Kemudian U-nya sini, V-nya di sini, min W-nya di sini. U plus V plus min W atau min W, W plus 2V min 2U itu diciplak semua ke sininya. Kemudian saya bisa tukar karena berdasarkan aksioma bahwa hasil kali dalam U, V sama dengan V, U. Jadi saya balik, ini saya balik, ini saya balik. Setelah dibalik diapain lagi? Agak panjang ya. W-nya, U, 2V, U, min 2U, U. Ini juga seperti itu, W, V dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita punya satu persamaan yang agak panjang ini. Lalu kita tahu juga bahwa U hasil kali dalam U, W yang mana dia itu sama dengan hasil kali dalam W, U itu sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena U dan W-nya ortogonal. Artinya hasil kali dalamnya 0. Nah, kita punya tadi ini info di soal normnya 1, yang U-nya, yang V-nya 2, yang W-nya akar 3. Berarti berdasarkan yang di sifat yang ada di buku bahwa norm itu sama dengan yang ini hasil kali dalam pangkat setengah sama dengan 1, berarti hasil kali dalam U dan U jadinya 1, hasil kali dalam V, dan V itu jadi 4, hasil kali dalam W dan W itu jadinya 3. Setelah itu kita ngapain? Nah, yang persamaan satunya tadi yang kita olah lagi. Nah, W dan U tadi dia ortogonal, jadi dia 0, kemudian 2VU, 2-nya saya bisa keluarkan ya. Berdasarkan sifatnya seperti ini dijabarkan panjang. Kemudian ada nilainya nih. V, U tentunya sama dengan U, V yaitu min 2. Jadi kita kalikan jadi min 4. U, U-nya nih udah ada. W, V tetap. V, V-nya ada. U, V-nya tadi min 2. W, W-nya ada. Sini V, min W-nya saya balik jadi min W, V, minnya keluarkan jadi min 2 kali W, V. Dikalikan hasil kali dalam W dan V. Ini dibalik jadi min W, V, minnya keluar. Jadi makanya sini min 2. Plus 0. Kenapa? Karena ya ini saya balik W dan U-nya, kemudian minnya bisa keluar, jadinya dalamnya ya W, U juga tentunya dia 0.
dirapihkan sehingga kita punya bahwa ini kan 1 min 2 jadinya min 1, saya pindahkan ke kanan gitu ya. Jadi W, V-nya sama dengan min 6 plus berapa itu? Plus 12 kurang 39 min, benar ya? Min 6 tambah 8, 2 tambah 4, 6 kurang 3, 3 kurang 2, 3 dikurangi 5 min 2. Ini kan ini ya pengali koefisien, sorry. Jadi kita punya hasil kali dalam W, V itu adalah min 2. Dengan demikian 4W, 3V bisa kita kayak gini tadi, keluarkan 4-nya, terus dibalik, terus keluarkan 3-nya, terus dibalik lagi jadi W, V. Ya, atau dari sini langsung juga boleh. Kali min jadi min 2 karena V, W sama dengan W, V hasil kali dalamnya. Jadi kita punya hasil kali dalam 4W dan 3V itu adalah min 24. Min 24. Oke, ada pertanyaan nomor 4? Gak ada? Benar? Oke. Gak apa kalau nggak ada pertanyaan. Saya nggak ada masalah. Oke, yang nomor 5, selidiki apakah ini merupakan basis ortogonal pada P kuadrat dengan basis kali dalamnya seperti ini didefinisikannya. Ya caranya kalau dia basis ortogonal ya cek saja dia ortogonal atau tidak, saling ortogonal atau tidak elemen basisnya. Nah, jadi 4 dengan 2x min 1 kamu coba kasih hasil kali dalamnya, hasilnya 0. Berarti cek lagi yang 4 dan ini hasil kali dalamnya integral biasa hasilnya 0. Nah, cek yang satunya lagi 2x min 1 dengan 3x kuadrat min 3x plus setengah diintegralkan, cuman panjang dikit tapi pelajaran SMA ya, dihitung ternyata juga 0. Berarti karena semuanya 0 gitu ya, masih antar apa sebarang elemen basisnya, berarti dia saling ortogonal, berarti dia basis ortogonal pada P2. Oke, ada pertanyaan? Untuk nomor 5. P2 itu maksudnya vektor di ruang polinomial berderajat 2 gitu, Mas? Iya, ini kan bentuknya bentuk polinomial 2 kan? Tentunya pasti kalau basisnya pasti ada yang pangkat 2 lah ya. Karena mau menghasilkan polinomial pang P2 itu kan ini harus ada yang derajat 2. Jadi P2 ini bukan ruang vektor sebarang tapi polinomial pangkat tingkat 2. Oke, Mas. Oke, ada yang lagi? Aman? Gampang ya, ini UAS 2020 kemarin, lanjut ke 2019. Misalkan V dan W-nya ruang vektor lapangan F1, atas lapangan ya harusnya. Ini misalkan seperti ini, basis dari V, demikian hingga ini, basis untuk kernel T. Jadi yang ini basis dari kernel T, buktikan yang ini itu bebas linear. Oke. Tinggal ini aja ya, karena V1 sampai Vn adalah basis V gitu ya, yang tadi ini, maka untuk sebarang V elemen V dapat dinyatakan secara tunggal V-nya dengan alfa 1 V1 dan seterusnya sampai alfa n Vn. Kemudian V1 sampai ini juga bebas linear gitu ya. Artinya dia membangun sebarang elemennya dapat dibangun dari basis ini, elemen basis ini. Jadi basis ini bisa membangun sebarang elemen V di V. Kemudian elemennya ini saling bebas linear, elemen dari basisnya. Kemudian dia apa lagi? Pandang persamaannya bahwa yang ini persamaan dari mana? Gamma 1 TV1, gamma 2 sama, nah ini artinya kita memandang persamaan yang kita buat saja gitu ya. Akan ditunjukkan bahwa gamma 1 sampai gamma R itu 0. Gitu ya. Kan ini TV1, TV2 sampai TVR itu mau dibuktikan bebas linear. Artinya untuk ada kombinasi linear gitu ya, kombinasi linear dari TV1 sampai TVR ini, saya pakai gamma 1 sampai gamma R, harus dipenuhi hanya oleh gamma 1 sama dengan gamma 2
sama dengan hingga gamma R itu mereka semua 0. Oke, karena T pemetaan linear berarti saya punya seperti ini, saya bisa masukkan gammanya, gamma 1, gamma 2 hingga gamma R. Sehingga saya masukkan kembali, saya tentukan seperti ini. Misalkan ini Y sampai ini adalah yang dalam ini X gitu ya. Maka Tx sama dengan 0. Karena VR1 sampai Vn adalah basis kernel T, maka untuk X-nya elemennya V yang bersifat Tx sama dengan 0 dapat dinyatakan secara tunggal sebagai X-nya itu sama dengan yang ini. Beta R1 gitu ya. Saya pakai beta di sini untuk R1 sampai Vn. Ingat karena dia basis kernel T. Dan V1 plus 1 sampai Vn ini juga bebas linear. Hubungannya apa? Bahwa yang ini tadi ini ya Tx ini karena apa namanya yang sebarang di sini itu tentunya adalah elemen dari si apa pemetaannya tadi itu dari mana ke mana sih? Nah ini basis dari V yang domainnya ya di domain gitu ya, di domain tentunya harusnya dia sama gitu. Mana tadi? Nah artinya dia sama-sama harus sama gitu ya, sehingga kita punya seperti ini. Jadi kita rapihkan kemudian samakan. Nah yang V1 sampai Vn ini kan bebas linear, berarti ya gamma 1, gamma 2 hingga gamma Pn itu sama dengan 0. Yang mau dibuktikan tadi adalah bahwa si TV1 sampai TV2 hingga TVR itu bebas linear. Bebas linearnya adalah tergantung pada siapa? Tergantung pada si ini, gammanya ini. Oke, akan ditujukan yang itu. Kita punya tadi ini yang V1 sampai Vn ini kan bebas linear ya, V1 sampai Vn. Ini kan V1 sampai Vn udah hilang T-nya gitu ya. Udah nggak ada T-nya. Oke, ada pertanyaan? Nomor 1. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut. Nomor 2, pemetaannya dari P2 ke R2. Real 2, maksudnya ini vektor ya, R2. Pemetaan linearnya itu, terus matriks penyajiannya, yang ditanyakan rumus TV-nya gampang ya, seperti biasa. Kayak gitu. T-nya diartikan masing-masing. Kemudian ambil bentuk umumnya. Bentuk umumnya domain, domainnya berbentuk P2 berarti AX kuadrat plus BX plus C. ABC-nya elemen real, constant real, sorry. T-nya pemetaan linear berarti saya bisa pecah jadi seperti ini. Kemudian A-nya itu bisa keluar karena ABC-nya itu tadi konstanta. Setelah itu tinggal artikan tadi ya dari sini ya, ada semua nilainya, tinggal masukkan. Jadi kita dapat pemetaan linearnya. Jadi untuk sebarang V elemen P2, TV-nya adalah ini. Oke, ada pertanyaan? Nomor 2. Oke, lanjut. Nomor 3 sama saja, tapi yang ditanyakan matriks penyajiannya TPX seperti itu, XPX, dan seterusnya. Ambil T1-nya, TX1-nya, TX kuadrat plus 2-nya. Sehingga kita punya nanti ABCD-nya, kita bisa nilai semua ya. ABCD, KLMN, PQRS, semua kita bisa dapat nilai dari sini. Yang ini dari mana? Yang X-nya ini, X1-nya ini ya dari pemetaannya. Karena ada aturan pemetaannya. T1 itu berarti T PX-nya itu 1. PX-nya yang satunya bukan X-nya, hati-hati. T1 satunya ini bukan X-nya tapi PX-nya. Jadi PX-nya yang 1 kali X itu X. X min satunya ini PX, berarti X min 1 dikali X jadinya X kuadrat min X dan seterusnya.
Nanti bisa kayak gini, tinggal dipadankan gimana ceritanya biar hasilnya X pangkat 3 plus 2X ya. Tinggal bisa kita terlihat dengan jelas PQRS-nya itu harus berapa. Setelah dapat semua ABCD, ya ditranspos seperti ini ABCD, KLMN, PQRS, didapatkan matriks penyajiannya. Oke. Ada pertanyaan nomor 3? Nggak ada ya? Oke, nomor 4. Diberikan V-nya sama dengan P3, selidiki apakah ini sama dengan ini merupakan hasil kali dalam pada V. Oke, ambil sebarang PQR di elemen P3-nya, kemudian sebarang K elemen real, akan dicek apakah ini memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam. Aksioma hasil kali dalam apa aja? Aksioma satunya UV sama dengan VU gitu ya. Untuk semua UV elemen V. Px, Qx berarti P1, P1 kali Q1 ya, ini berdasarkan definisi. Tentunya P1 kali Q1 sama dengan Q1 kali P1. Kenapa? Karena P1 dan Q1 ini ada hasilnya dia itu di P3. P3 itu polinomial, di polinomial itu berlaku komutatif. Jadi dia boleh dibalik, kemudian Q1 kali P1 itu tentunya adalah hasil kali dalam Qx, Px. Jadi dia memenuhi aksioma pertama. Kemudian aksioma kedua KU, V, K-nya keluar kayak gitu untuk semua K ini. KPX, QX gitu ya. Yang biasa, kemudian KP1 kali Q1, KP1 kali Q1, kemudian K-nya bisa keluar tentunya. Kemudian saya asosiatif ya, di polinomial berlaku asosiatif. Jadi di K dikalikan Px, Qx. Karena P1 kali Q1 itu Px, Qx. Jadi aksioma 2 terpenuhi, kemudian aksioma 3, U plus W, V sama dengan U, V plus W, V. Untuk semua U, V, W elemen V. Jadi kita punya Px plus Rx plus Q, X sama dengan berarti P plus R, ini 1 ya. Karena ini kemudian dikalikan Q1. Kemudian P1 plus R1 tentunya bisa dipecah gitu ya. Kalau yang kayak gini, sifat fungsi polinomial P1 plus R1, Q1, kemudian dipecah lagi, dikalikan ke dalam, distributifnya berlaku, sehingga itu jadi P1 kali Q1 itu Px, Qx, R1, Q1 itu Rx, Qx. Jadi aksioma 3 terpenuhi. Aksioma terakhir yang keempat bahwa V, V itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua V elemen V. Kemudian V, V itu sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Jadi Qx, Qx sama dengan Q1 kali Q1, Q kuadrat 1 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Tentunya ya, karena dia polinomial kemudian dikuadratkan. Jadi berapapun nilai polinomialnya, karena dikuadratkan pastinya jadinya positif. Non negatif ya, bukan positif, non negatif. Jadi lebih besar sama dengan 0. Kemudian Qx, Qx yang jadinya ini Q kuadrat 1, 0 jika dan hanya jika Q1 sama dengan 0. Yang berarti Qx merupakan vektor 0. Jadi aksioma 4 terpenuhi. Jadi harus, karena ini bisa 0, kalau misalnya Q1 ini nggak negatif, nggak positif alias 0, berarti kalau Q1-nya itu 0 berarti dia Qx-nya itu sendiri adalah vektor 0. Jadi aksioma 4 itu terpenuhi. Jadi terbukti bahwa ini hasil kali dalam dengan definisi demikian ini merupakan hasil kali dalam yang memenuhi aksiomanya gitu. Operasi ini disebut bisa memenuhi seluruh aksioma hasil kali dalam. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nomor 5, jika V sampai Vn basis ortonormal dari ruang hasil kali dalam pada V, tunjukkan pada sebarang V elemen V berlaku ini. Oke, tentunya seperti itu. V2-nya normnya jadinya hasil kali dalam seperti ini. V sampai Vn-nya basis. Sebarang V tentunya saya bisa tuliskan seperti ini. Kemudian V2-nya saya bisa tulis lebih seperti itu. Kemudian saya pecah seperti biasa. Alfa 2 alfa N.
Tentunya saya bisa kumpulkan jadi alfa I dikalikan VI, V. I-nya bergerak dari 1 sampai N. Kemudian VI, V-nya bisa saya balik, kemudian saya pecah lagi seperti itu, kemudian dimasukkan ke dalam gitu ya, dimasing-masingkan, dikumpulkan masing-masing. Karena ini koma VI, jadi bisa saya pecah kayak gitu. Kemudian alfa 1-nya bisa keluar, alfa 2-nya bisa keluar, alfa N-nya bisa keluar, sehingga saya bisa jalankan alfa I dalam ini. Kemudian yang pertama ini tentunya bergerak 1 sampai N, yaitu VI. Jadi seperti ini, sehingga kita punya alfa I kuadrat itu dikali hasil kali dalam VI, VI. Karena V1 sampai Vn itu basis ortonormal, maka VI-nya sama dengan 1. Basis ortonormal berarti dia punya panjang satuan, satu satuan ya, norm vektor satuan. Jadi panjangnya ya 1. Kemudian VI-nya V kuadratnya jadinya seperti ini, sehingga diperoleh V kuadratnya sama dengan alfa. Karena VI kuadrat tadi ini sama dengan VI, VI. Dengan VI, VI dikuadratkan berarti yang V kuadrat, yang V kuadrat sama dengan alfa I kuadrat kali VI, VI kuadrat itu saya bisa bongkar dalamnya seperti ini. Kuadratnya bisa pisah kayak gitu, saya merahkan, saya pecah lagi kayak gitu, perlahan-lahan, agak panjang gitu ya. Sebenarnya ada udah ada di buku ya rumusnya, anunya pengerjaan apa namanya? Kalau nggak salah, jadi ini tak kerjain ulang aja ini. Jadi V2-nya terbukti sebagai V1, V1 hingga Vn pangkat 2 kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 5. Masalah kerajinan tangan aja, sama hati-hati. Oke, nggak ada. Kemudian kita lanjut, UAS 2018 akan ditunjukkan bahwa T-nya injektif jika ini bebas linear. T-nya pertama kita buktikan dari kiri ke kanan, jika T injektif maka itu bebas linear di V. Kemudian kita ambil pengertiannya seperti ini. Karena dia injektif berarti seperti ini, maka kernelnya sama dengan elemen kernelnya hanya 0, sehingga T0-nya sama dengan 0 seperti ini. T0 tentunya 0 yang di sini adalah 0 vektor, 0,0,0 hingga 0 yang Rn ya, karena Rn sebanyak n. Jadi 0 V1, 0 V2 hingga 0 Vn jadinya 0. Sehingga tentunya R1, R2-nya ini adalah si 0-nya ini. Oke, dengan demikian terbukti bahwa jika T-nya injektif, maka ininya bebas linear. Karena konstantannya 0. R-nya ini, nilai R-nya 0 semua. Kemudian bukti ke kirinya, jika V sampai Vn bebas linear, V-nya di V, maka T-nya injektif. Dengan seperti itu sama tadi. Kemudian pandang persamaan itu karena bebas linear berarti R1 sampai Rn-nya itu 0, berarti kita punya 0, 0, 0, berarti ini jadinya 0, sehingga T 0,0,0 ini sama dengan 0 gitu ya. T 0 sama dengan 0, karena Tx sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh X sama dengan 0 gitu, maka kernel T-nya sama dengan himpunan yang berisi 0. Karena kernel T yang dengan yang berisi 0, ukuran berisi 0, maka T-nya injektif. Jadi terbukti dari kanan ke kirinya. Dan demikian terbukti ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Lanjut, kemudian nomor 2. Misalkan TR3 ke R4, TXYZ seperti itu, tentukan basis image dan basis kernel. Balik ke ke aturannya dulu, kemudian image-nya seperti ini. Image dulu ya, yang saya kerjakan U-nya XYZ, TU-nya berarti kayak gini. Berarti V sama dengan TU. Kayak gini.
kemudian X-nya, Y-nya, Z-nya keluar, berarti kita punya basisnya gitu ya. Jadi basisnya tentunya yang angka-angka ini. Ini elemen basisnya. Basisnya itu ya himpunan yang berisi ya ini, elemen ini. Masing-masing dia. Kernel juga sama, kayak gitu. Dirapihkan demikian, kita punya ada 0 ini, berarti kita dapat persamaannya, Z-nya nanti 0 yang di sini, yang dari sini, yang suku ketiga. Kalau Z-nya 0 mengakibatkan X min-nya mana 0 dan seterusnya. Sehingga X-nya sama dengan Y, terus Z-nya sama dengan 0. Kalau misalnya X-nya sama dengan T, berarti Y-nya sama dengan T juga ya, karena X-nya sama dengan Y. Jadi sebarang sebenarnya X, Y, Z itu T, T, 0, 1,1,0. Dengan demikian kernel T-nya tentunya ini 110, basisnya jadi 110 ini. Oke, selesai yang nomor. Ada pertanyaan? Jadi basisnya yang ini ya, yang angka-angka ini. T-nya kan sembarang konstanta. Gak ada? Oke, lanjut. Nomor 3, pemetaan linear T sama ya kayak tadi. Biasa ambil di Y-nya, kemudian hasil di sini yang X-nya, basisnya, kemudian jadi lalu TU-nya dia buat umum, keluarkan, kemudian pasang kembali gitu ya, T1,0,0 jadinya bagaimana, T0,1, T0,01, lalu tinggal dibuat seperti ini. R1, R2, R3 ini tadi bisa keluar, kemudian T100-nya kita sudah punya. Jadi kita punya pemetaan linear TR1, R2, R3 itu jadinya ini. Oke, ada pertanyaan nomor 3. Gak ada. Oke, lanjut nomor 4. Misalkan B-nya itu ini basis suruh bagi ruang vektor V, definisikan V ke V, penulisan linear T-nya dengan TB1 sama B2 min B3 dan seterusnya. Kemudian disuruh tentukan T, B, B. Jawabnya bagaimana? Allah, TB1 abaikan di garis hijau ya. TB1, TB2 dirapikan seperti tadi. Jadi kita jelas bahwa yang ini tadi jadi apa namanya anunya ya. Oh, yang di sini ini B1, B2, B3, B4 adalah elemen dari B1 juga kan. Ini dari B kan. Kan ini matriks penyajiannya terhadap B dan B gitu ya. Basisnya jadi ya sama aja gitu, B1, B2, B3, B4 juga. Jadi nanti 0, 1, min 1, 0 biar menghasilkan B2 min B3 dan seterusnya. Jadi kita tinggal transpose 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 1, min 1 dan seterusnya. Jadi kita dapat matriks penyajiannya. Oke, ada pertanyaan nomor 4? Tidak ada. Oke, nomor 5. Tunjukkan bahwa ini, kayaknya kalian udah pernah lihat juga banyak sekali soal ini beberapa tahun yang lalu. Tinggal diginiin aja, seperempatnya ini seperti ini, kemudian diartikan sebagai hasil kali dalam, kemudian tinggal di otak-atik, masukkan seperempatnya, kemudian seperempatnya terus dipecah lagi, kayak gitu, seper U plus V berarti seper U, seperempat U plus seperempat V, kemudian dipecah seperti ini, koma U plus V, ini juga sedemikian. Kemudian dipecah masing-masing kita dapatkan seperti ini. Kemudian ini dibalik ya, dibalik. Setelah dibalik kita bisa pecah kembali. Kemudian saat dipecah ini bisa ada yang dicoret ternyata. Sampai sini. Kemudian ini dirapihkan. Pekerjaan biasa ya. Yang penting teliti. Hingga akhirnya dicoret-coret, coret-coret. Kita dapatkan hasil akhirnya ini. U, V sama dengan yang ini. Jadi kita bergeraknya dari kanan ke kiri. Lebih gampang dari yang panjang ke yang simple. Daripada yang simple ke yang panjang. Oke, nomor 5 ada pertanyaan? Gak ada, kita lanjut ya. Nomor 6.
Basis ortogonal dari P2 dengan hasil kali dalam PQ, P0 Q0 plus P1 Q1 plus P2 Q2. Jawabnya gimana? Basis standarnya P2 itu kan ini ya. Basis standar P2 itu 1 X dan X kuadrat. Pilih W1 sama dengan 1, Y-nya sama dengan X-nya. Gitu ya. Terserah ya W1 dan Y-nya itu mau pilihnya seperti apa. Di W1, W1-nya prosedurnya ada di buku ya. Tinggal kalian ikutin pencarian basis ortogonalnya. Y W1-nya seperti apa sehingga kita peroleh W1, W1, kemudian cari W2-nya, akan dicari W2 seperti ini pakai yang di buku. Demikian juga ini prosedural sekali, nggak ada yang dipikir keras gitu ya, semuanya prosedural. Jadi ikuti prosedur yang ada, cari W3-nya juga, nanti udah dapat. Nah, dengan demikian kita peroleh basis ortogonalnya. Basis ortogonalnya adalah 1 X, kok gini sih? Nah, 1 X min 1 X kuadrat min 2 X min 3. Jadi cari apa? W1, W2, W3. Itu basis ortogonal P2. Kalau yang tadi yang ini cuman basis standar. Artinya dia nggak saling ortogonal. Kenapa kok bisa? Ya, ini kan kesini nih X, kesini juga X, kesini ini X kuadrat. Pengalinya ya. Jadi tidak apa namanya? Enggak hasilnya 0 gitu, hasil kali dalamnya. Enggak ortogonal, enggak saling ortogonal. Oke, nomor ini ada yang tanyakan nomor 6. Prosedurnya ada di buku ya. Saya pilih yang mana dulu, terserah pilihnya yang mana. Tapi biasanya aku pilih yang simpelnya. W1-nya apa, Y-nya apa. Jadi di sininya juga. Kemudian yang akan pas nyari W2-nya ya W1-nya ambil W1 sama dengan 1, W2-nya X min 1 yang dari sini, yang tadi kita udah dapatkan gitu ya. Dari sini, kemudian Y-nya sama dengan X kuadrat yang belum terambil. Oke, kita dapatkan kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Terakhir 2000 UAS 2016 ini diberikan. Iya ya, monggo. Kalau misal kita nanti ambilnya yang W1, W2, W1, W2 itu beda. Itu memungkinkan nggak hasilnya nanti juga beda, hasil akhir? Yang mana yang mau kamu ambil beda? Misalkan yang ini loh, dipilih W1 sama dengan 1 dan Y sama dengan X. Ya, kalau misal nanti ambilnya beda, misalkan ya basis standarnya itu dari X kuadrat, X, 1, terus W1-nya itu ambil X kuadrat. Itu nanti hasil akhirnya beda apa gimana? Basis akhirnya ya, basis ortogonalnya ya? Iya. Ya, ingat lagi konsep dasarnya bahwa basis itu tidak harus tunggal. Nggak harus cuma satu. Jadi kalau misalnya kamu nanti makainya yang lain, ngambil di awal, nanti hasilnya bakal beda. Oke, kemungkinannya bakal beda, tapi tetap benar karena basis itu tidak harus tunggal. Begitu juga basis ortogonal, nggak harus tunggal. Jadi bisa saja berbeda. Hanya biasanya biar lebih simpel ngambilnya dari yang paling apa namanya? Yang paling simpel ya. W1-nya ambil yang paling 1 X kayak gitu. Boleh aja kamu coba nanti sebagai latihannya yang ini nanti yang apa yang nomor 6 ini kamu coba ambil yang X dan X kuadratnya. Nanti kamu bakal dapat ini. Nah, nanti kalau kamu mau ngecek gimana mau ngecek ini benarnya, kayak gimana kalau mau ngecek ini dia basis ortogonalnya, tinggal cek aja hasil kali dalamnya harus 0 masing-masing ya. 1 dengan X min 1, X min 1 dengan yang ini, dengan X kuadrat min 2 X min 3 harus hasil kali dalamnya 0. Begitu juga X kuadrat min 2 X min 3 dengan 1 harus 0 hasil kali dalamnya. Hasil kali dalamnya tentunya pakai ini ya, pakai yang definisi yang di atas, di aturannya, di soal. Jadi ngeceknya, kalau kamu ragu gitu ya, ngeceknya dia bener nggak sih basis ortogonal, ya cek aja masing-masing sebarang elemen basisnya harusnya saling ortogonal.
diagonal atau hasil kali dalamnya sama dengan 0. Kayak gitu. Aman? Iya, Mas. Kas, Mas. Oke, ada lagi? Jadi prosedural ya. Dosen biasanya udah ada. Dulu saya sama Bu Zaida, itu Bu Zaida prosedural sekarang yang ini, jadi gampang diikuti. Tinggal diciplak aja caranya, nggak mikir-mikir, cuman ribet di sini aja. Hafalin ininya aja, bentuknya jangan sampai salah. Terus terakhir nih UAS 2016, pemetaan linearnya ini dari R ke R, tapi ini matriks N kali N atas lapangan R ke R ke ruang vektor R. Kemudian aturan TA kayak gini, aturannya TA ini ya, dari matriks jadikan trace. Trace itu apa? Hasil kali diagonal utama. Di Ale dulu udah pernah ambil ya, udah pernah dapat. Kayak gini disuruh tunjukkan dim kernel T-nya N kuadrat min 1. Hingga ada di buku yang kayak gini, diambil sebarang Y elemen kodomen, akan dicari A elemen domain sehingga Y-nya sama dengan TA gitu ya. Kemudian dim kernel T-nya ini yang penting, ini enggak usah ini enggak usah. Ini dim kernel T-nya plus dim image T sama dengan dimnya si V-nya itu ya. Dimnya si V-nya. V-nya itu maksudnya si R-nya itu, si M ini. Karena si T-nya ini ruang vektornya lah ya, ruang vektornya dari pemetaan linear itu. Dim kernel T-nya itu N kuadrat min. Kenapa bisa dim kernel T ini kan sama dengan, saya bisa tuliskan dim V. Kalau saya tulis ulang ini, dim V-nya saya biarin ini, jadi saya pindahkan. Oh, sorry. Saya pindahkan ke sini. Kayak gini ya. Nah, dim V-nya apa? Dim V-nya tentunya V yang di sini maksudnya adalah V yang di apa namanya? Domainnya ya, domainnya. Jadi kita punya N kuadrat. Kenapa punya N kuadrat? Tentunya di si ruang vektornya itu kan di apa namanya? Si matriks N kali N. Matriks N kali N itu otomatis artinya dimensinya ya N kuadrat gitu ya. Matriksnya itu N kuadrat. Jadi tinggal dibuktikan saja bahwa dimnya image T itu sama dengan 1. Jadi image T itu kan kayak gini, Y-nya sama dengan trace A. Tentunya kayak gini ya, ini nggak harus 00 ini. Ini sebarang ya di sini. Ini masih oret-oretan, belum tak lengkapi waktu itu kayaknya. Ini nggak usah ditiru yang ini, yang kernelnya nggak penting. Jadi waktu itu pas saya coba kerja ini mentok dulu ya. Saya pas tak lihat-lihat lagi bahwa A-nya trace-nya ini nantinya adalah suatu bilangan real. Kenapa? Karena elemen diagonal utamanya semua elemen semuanya real gitu ya. Jadi kalau saya punya ini itu A11, yang ini A22, yang ini A33 dan seterusnya sebenarnya sampai A NN gitu ya. Dan seterusnya sebenarnya gini. Nah, ini kan semuanya elemennya pasti pasti bilangan real. Kenapa? Karena ruang vektornya tadi atas lapangan real. Jadi elemen-elemennya nilai entry-nya juga real. Sehingga mereka dikalikan tentunya akan menjadi suatu bilangan real. Artinya kalau dia real gitu ya, jadi image-nya ini pasti suatu bilangan real. Kalau dia bilangan real di sini berarti kita cukup basisnya pasti basisnya adalah apa? Basisnya basis image T-nya. Basis im T, oke, sama dengan apa? Tentunya sama dengan 1. Artinya nanti sebarang konstanta real dikalikan 1 akan menghasilkan elemen dari hasil trace ini karena dia bilangan real. Tentunya jelas juga bahwa trace itu hasilnya adalah bilangan real, namanya R gitu ya, himpunan
ruang vektor R, ya dimensinya jelas itu 1. Sehingga dimnya image T-nya itu adalah 1. Sehingga terbukti bahwa dim kernel T-nya itu, yang mana tadi ini adalah n kuadrat dari dim V dikurang dim image T, dim image T-nya 1, jadi n kuadrat min 1. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Yang ini ada di buku. Oke. Jadi masih oret-oretan tadi ini ya. Harus dilengkapi. Ini nggak perlu yang ini. Ini pas saya mentok ini. Oke, yang nomor 2, kalau nggak ada ya. T-nya dari P1 ke R2, TPX-nya seperti ini. Tunjukkan T-nya isomorfis. Tentunya T isomorfis berarti dia harus monomorfis sama epimorfisme. Jadi dia harus injektif dan surjektif biar dia bijektif. Bagaimana dia monomorfis? Ya, ambil sebarang di domain yang mana bersifat seperti ini, dibuktikan bahwa dia itu sama, harus sama. TPX sama dengan TQX seperti ini, berarti kita punya PX-nya misalkan seperti ini, QX-nya juga misalkan seperti itu. Berarti kalau P0, X-nya 0, berarti kita punya B, A plus B, ya, karena P1 berarti 1 X-nya. Begitu juga yang QX-nya, seperti itu, berarti kita punya B-nya sama dengan D, kemudian A plus B sama dengan C plus D. Karena B-nya dan D-nya itu sama, berarti A-nya sama dengan C. Kalau A sama dengan CB sama dengan D, berarti AX plus B sama dengan CX plus D. Dengan kata lain, PX-nya sama dengan QX. Itu. Jadi terbukti dia monomorfisme. Kemudian epimorfismanya gimana? Ambil sebarang di kodomain, akan dicari elemen di domain yang mana bersifat pemetaannya terhadap elemen di domain itu menghasilkan sebarang elemen di ini. Jadi terdapat elemen di domain yang bisa menghasilkan sebarang elemen di kodomain. Misalkan PX-nya sama dengan AX plus B, berarti kita punya MN-nya TPX, PX-nya agak artikan P0, P1 berdasarkan definisi T-nya tadi. Kemudian P0 berarti A kali 0 plus B, A kali 1 plus B, kayak gitu. Jadi B, A plus B. Sehingga ini M, N berarti B-nya sama dengan M, A plus B sama dengan N, berarti A-nya N min M. Hingga diambil sebarang ini, terdapat PX sama dengan apa? PX-nya sama dengan N min M, karena N min M itu A ya. AX plus B ini yang mau dicari. PX kan dicari PX-nya. PX-nya itu harus dalam bentuk M dan N. Jadi N min M, X plus M. Sedemikian sehingga kayak gini. Jadi TPX sama dengan MN. Kalau kamu masukkan harusnya jadinya sama MN TPX-nya. Jadi terbukti bahwa T-nya epimorfisme. Kalau dia monomorfisme dan epimorfismenya udah terbukti, berarti dia otomatis isomorfisme. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Pemetaan linear nomor 3 kayak gitu. Gampang ya, cuman matriks penyajian seperti biasa. Kayak tadi ya, ngambil dari V2, V3 kayak gitu. Ini kok besar semua ya hurufnya? Biasanya V kecil ya, tapi nggak tahu. Nanti lihat soalnya. Dia pakai V besar. Kemudian seperti biasa kayak gitu, TV3 juga kita dapat, TV1 juga dapat. Saya kuningkan yang harus dilihat ya, yang highlight. Tinggal lihat berarti min 1, 1, min 1, 0, 1, 0, dan 1, 0, 0. Nih, 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 1, 1, min 1. Dari B ke B. Oke, ada pertanyaan nomor 3. Ini dari soal kuis kemarin juga banyak ya. Udah bosan ya matriks penyajian. Oke, nomor 4, tunjukkan bahwa V plus W dan V min W ortogonal jika dan hanya jika normnya sama. Oke, akan dibuktikan bahwa jika V plus W dan V min W ortogonal, maka ini berarti dari kiri ke kanan dulu ya. Nah, V plus W dan V min W ortogonal berarti hasil kali dalamnya antara V plus W dan V min W harus 0. Berarti kita bisa pecah kayak tadi berdasarkan aksioma keberapa ini? Aksioma 3 kayaknya. Aksioma 3 ya kayaknya.
Kemudian berdasarkan aksioma pertama kita bisa balik mereka masing-masing. Setelah saya balik tentunya saya pisah lagi berdasarkan aksioma 3. Setelah itu ada yang dibalik lagi yang V, W jadi W, V lagi sehingga ini habis. Sehingga sisanya adalah V, V. Dalam V, V sama dengan W, W. Kalau dia sama berarti kalau saya pangkatkan setengah juga dia sama. Kalau dia saya pangkatkan setengah ini kan definisi dari norm. Jadi normnya sama. Jadi terbukti bahwa kalau dia V plus W dan V min W-nya ortogonal, maka normnya norm V sama dengan norm W. Ke kirinya gimana? Kita punya V dan W. Ya tinggal dibalik aja ya. Tinggal jalan mundur sebenarnya. Kamu tinggal jalan mundur dari sini ke sini. Ini terus jadi kayak gini, terus diginiin, terus. Nah kalau kamu dari V sama dengan kalau kamu dari kanan dulu baru mau ke kiri nanti bingung, agak susah di sininya, maksudnya agak susah menghayalnya untuk memunculkan ini gitu ya. Kalau misalnya kamu udah terbiasa ya nggak apa-apa, tapi lebih baik yang dari yang panjang dulu ke yang simple gitu ya. Karena menyederhanakan itu lebih susah daripada menjabarkan gitu ya. Jadi sederhanakan, nah ini kan tinggal jalan mundur dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai sini. Kalau udah seperti ini sama dengan 0 berarti dia ortogonal. Jadi terbukti. Jadi dia cuma pekerjaan kayak kerja 2 kali aja gitu ya. Yang penting rajin aja nulisnya. Oke, ada pertanyaan nomor 4? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 5. Hanya seperti ini, ruang bagiannya ini hasil karya dalam dot product jika V-nya ini tentukan basis W. V, W-nya sama dengan 1, min 1,2 dikalikan ini ya. Artinya hasil kali dalamnya kan dalam dot product berarti V, W-nya itu ya elemennya si V-nya dikalikan si W-nya gitu ya. Karena V-nya ini sama dengan ini, berarti tinggal kita kalikan saja gitu ya. Kita misalkan W-nya W1, W2, W3. Ini kurang lengkap ya, harusnya di awalnya tulis misalkan W sama dengan W1, W2, W3 kayak gitu. Kemudian kamu kalikan, jadi kita punya W1 sama dengan apa, sehingga saya punya, ini saya artikan dalam W2, W3, ini dibiarkan, sehingga kita punya, ini kok nggak aturan ya, nggak tak tulis ini, sorry ya. W2 ini maksudnya jadinya indeks ya harusnya, W2 min 2 W3 terusnya. Jadi kita punya seperti ini, jadi misalkan W2-nya itu T, W3-nya itu S, berarti ini T, T, 0, yang ini min 2S, 0 dan S, berarti T-nya keluar, jadi di dalamnya 1, 1, 0, S-nya ini keluar, sisanya min 2, 0, dan 1. Jadi kita punya A-nya itu seperti ini, kayak gitu. Karena A-nya tadi itu apa? A-nya itu ini. W di mana V, W-nya sama dengan 0. Oke, jadi W-nya himpunan yang berisi itu. Oke, ini jadi basisnya dari W, yang ditanya basis W. Oke, basis W-nya apa? Basis W-nya tentunya ya 110. Sorry, ini 1,1,0 min 2,0,1. Oke, ada pertanyaan nomor 5? Aman? Oke, nomor 6. Berikan ruang hasil kali dalam ini basis ortogonal P2. Kayak tadi ya, sama persis. Bedanya apa? Bedanya dia pakai integral di sini. Jadi sama persis seperti itu, W2-nya ada, terus pilih W1-nya, sehingga kita dapat seperti itu. Nah, cari W3-nya, terus sudah dapat ya udah. Buktikannya gimana ya coba saja sebarang elemen dari basis ortogonal itu harusnya hasil kali dalamnya itu 0. Jadi kita bisa dapat basis ortogonalnya kayak gitu. Nah, yang ditanya itu apa sih? Yang ditanya itu ternyata basis ortogonal itu ya. Kalau misalnya kamu disuruh cari ortonormalnya, itu ya, salah satu basis ortonormalnya.
Berarti tinggal kamu cari normnya dulu, norm W1-nya berapa dan seterusnya. Sehingga nanti kamu bisa dapat masing-masing normnya, sudah dapat normnya, basis ortonormal itu bentuknya adalah vektor per panjang vektornya ya, W1 per norm W1, W2 per norm W2 dan seterusnya. Jadi kita bisa dapat juga basis ortonormalnya. Misalnya ditanya yang basis ortonormal, jadi tinggal dilanjutin dikit lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan nomor terakhir ini. Nggak ada. Udah ini nggak ada lagi, udah habis soal UASnya. Oke, sekian aja, malah berkurang orang 13. Ada pertanyaan dari soal buku mungkin atau apa tentang materi setelah UTS ini, persiapan UAS? Nggak ada? Yakin? Kalau nggak ada saya akhiri loh. Seperlunya aja. Kalian nggak nanya, saya nggak jawab gitu kan. Oke, kayak gitu aja mungkin bisa kita ketemu. Mohon maaf selama tutoring ini mungkin ada salah kata, salah perbuatan. Semoga sukses UASnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Oke, saya stop share ya. Mana stop? Mas izin bertanya nanti Pak.